Selamat siang dan salam sejahtera untuk seluruh Tribuners di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya, Rara Munawara Ahmad, dalam program baru Tribun Timur yang kita namai Live on the Spot Siang. Dan kita awali laporan langsung dari Kabupaten Jeneponto bersama rekan kita di sana, AS Kambi, live langsung dari kantor Bawaslu Jeneponto. Sekedar informasi buat seluruh Tribuners bahwa Tribun Timur menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan teknik kehumasan yang dilaksanakan oleh KPUD Jeneponto. Silakan silakan rekan kami dengan laporannya di Jeneponto. Ya, Halo. Ibu, saya saat ini sedang berada di Kabupaten Jeneponto. Halo? Ya, halo Kak. Apa bisa terdengar? Bisa. Silakan Kak Kambi dengan laporannya. Ya, kita saat ini sedang berada di Kabupaten di ruang di aula media center Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Ada 20-an teman-teman di sini, saya ngumpul-ngumpul, sedang belajar bersama tentang teknik kehumasan. Tapi meskipun kita agak rapat-rapat, tapi kita pakai masker. Nah, kita kan enak kalau masker kita. Mungkin Pak Ketua Bawaslu pasti Pak Saiful Islam dengan Pak Tanpa Ali. Pak Saiful kita menjelaskan kebijakan kita sedang menggunakan ini. Terima kasih. Di Bawaslu hari ini Bawaslu ini menjadi program jadi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah terkait dengan peningkatan SDM kehumasan. Nah, bagi kami ini sangat penting ya memberikan pengetahuan tentang teknik kehumasan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Oleh karena Bawaslu ini organ baru ya, lembaga baru, sehingga lembaga ini harus dikelola dengan baik oleh bagian humas. Seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan kombinasi dengan lembaga lain ini harus dikelola dengan baik oleh bagian humas. Saya kira itu beberapa poin yang penting saya sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Jadi kami sangat bersyukur selain dari Timur, tentunya juga telah kami menghadirkan dari Jeneponto dan pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Sebenarnya mungkin banyaknya pesertanya terpulas ya, kecantikan sedang gagal itu. Ini tombak dari pengawas pemilu di Kabupaten Jeneponto. Jadi kalau kita bicara kualitas demokrasi di Jeneponto inilah bahwa Bapak nanti kita tombaknya. Karena jasa pemilulah kita bisa menghadirkan demokrasi dengan baik dan bermartabat di Kabupaten Jeneponto. Ini masih ada Pak sampel di sini. Terima kasih kalau bisa kita dengar suaranya Pak. Silakan Pak. Ya baik, Alhamdulillah Bawaslu itu sangat hadir di tengah-tengah kali bersama orang saja termungkin seribu itu ya. Apalagi orangnya hadir bersama dengan kita untuk bersama-sama belajar. Sama seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan ini sebelumnya sudah hadir bersama dengan kita orang provinsi Kabupaten Jeneponto. Kemudian kegiatan ini juga dibuka langsung oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Pak Saiful Jihad. Nah, saya tidak perlu mungkin berlama-lama karena kita mulai langkah ini menghadirkan SKW untuk sehingga kemudian saya lebih banyak berikan waktu yang luang pada beliau untuk berbagi ilmu dengan kami semua jajaran Bawaslu Kabupaten Jeneponto.
Ya, Tribuners itu tadi kita dari Pak Sampara dengan Pak beliau sekretaris Bawaslu Jeneponto. Dan nanti kebetulan kita lagi jalan-jalan di sini dan diajak live report. Ini jarak kita dari Makassar dari Tribun ke sini itu sekitar 110 meter, Tribuners. Jadi persoalan jarak memang tidak lagi menjadi kendala kita untuk saling berbagi kebahagiaan, berbagi tips dan sebagainya. Tribuners dari Jeneponto ini kita nanti akan melakukan perjalanan ke Kabupaten Bantaeng karena masih banyak lagi yang dikerjakan. Terima kasih, demikian laporan saya kami dari Media Center Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Selamat siang. Terima kasih Kak Kambi dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto atas laporannya. Semoga kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sebelum kita beralih ke Kabupaten Bantaeng terkait dengan mutasi sejumlah pejabat, kita rehat sejenak. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Laporan on the spot kedua siang ini kita mulai dari Kabupaten Bantaeng. Ada rekan kita Ahmad Nasution, jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Bantaeng, akan melaporkan tentang mutasi sejumlah pejabat di Kabupaten Bantaeng. Kita tersambung dengan rekan kita Ahmad Nasution. Halo Ahmad. Ya, halo. Bisa ceritakan kepada kami posisi-posisi apa saja yang dimutasi di Kabupaten Bantaeng saat ini, Bro? Ada sejumlah pejabat yang dimutasi saat ini di Kabupaten Bantaeng, yaitu salah satunya Direktur Rumah Sakit yang saat ini dimutasi menjadi Wakil Direktur Rumah Sakit. Hal itu menjadi pertanyaan sejumlah kalangan karena Rumah Sakit RSUD Anwar Maka Tutut yang naik kelas dari tipe C menjadi tipe B, sementara direktur yaitu Dr. Sultan seakan turun kelas dari jabatannya sebagai direktur menjadi wakil direktur. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa di depan saya sudah ada Kepala BKPSDM Kabupaten Bantaeng. Untuk lebih jelasnya mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Muslimin. Oke, seperti itu, Kak. Oke, saya akan memulai dengan bertanya dengan Bapaknya. Ya, halo silakan, Pak. Halo Pak, selamat siang. Kami dari Tribun Timur live langsung dari studio Tribun Timur di Makassar. Ini Pak mau bertanya soal mutasi di Kabupaten Bantaeng. Apakah ini sudah sesuai prosedur atau ada hal-hal yang dilanggar seperti tadi kasusnya Direktur RSUD-nya? Silakan Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses mutasi, alhamdulillah untuk Bantaeng hampir dikatakan tidak ada yang keluar dari koridor atau aturan yang berlaku. Persoalan Direktur Rumah Sakit, karena tadinya ketika masih berstatus tipe C,
atau masih tipe C, itu eselonisasi di struktur jabatan tertinggi rumah sakit itu hanya eselon 3. Nah, sekarang naik kelas menjadi tipe B. Artinya bahwa pejabat direktur itu adalah pejabat tinggi pratama. Nah, pejabat tinggi pratama tidak bisa langsung kita tunjuk Pak Direktur untuk duduk itu karena ada aturan atau prosedur yang harus dilewati. Nah, eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama harus melewati namanya seleksi terbuka. Jadi untuk sementara Dr. Sultan ini kita seakan-akan kita turunkan jabatan, tapi sebenarnya tidak, karena eselonnya kemarin itu sama dengan sekarang. Jadi eselon 3. Nah, nanti setelah kita buka seleksi terbuka, maka Dr. Sultan atau wakil direktur yang ada sekarang ini, bahkan semua wakil direktur bisa mengikuti seleksi terbuka secara terbuka dan kompetitif untuk menduduki jabatan eselon 2 sebagai pimpinan puncak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantaeng. Segera seperti itu. Mungkin satu lagi Pak, apakah ada prosedur atau syarat khusus yang akan dilalui mereka-mereka yang akan mengisi jabatan-jabatan itu Pak? Kalau untuk rumah sakit, memang jabatan khusus, artinya bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan itu tidak boleh diduduki kalau bukan dokter. Jadi yang bisa ikut seleksi nanti, seleksi terbuka untuk memperebutkan jabatan direktur rumah sakit itu adalah dokter yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat saya maksud di sini adalah umur belum sampai 56 tahun. Yang kedua, pernah mengikuti atau menduduki jabatan eselon 3A minimal 2 tahun atau 3B minimal 3 tahun dan pernah mengikuti diklat kepemimpinan minimal Latpin 3. Saya kira itu. Siap, terima kasih Pak atas informasinya. Kami mendoakan dan berharap semoga mutasi ini tidak cacat hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Amin. Terima kasih Pak, salam sehat dari kami. Selanjutnya, Tribuners, kita akan berpindah ke Tanah Toraja mengenai laporan kesiapan Bandara Toraja pengamanan dalam menyambut Presiden Joko Widodo. Tapi sebelum itu, kita jeda sejenak. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Laporan ketiga live on the spot siang ini kita dari Tanah Toraja tentang peresmian bandara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, dan telah tersambung bersama kita Tommy Paseru akan menceritakan suasana saat kedatangan Presiden Jokowi hingga peresmian dan kunjungan mengecek vaksinasi di Tanah Toraja. Halo Bro Tommy. Halo Kak Rara, ya terima kasih. Dari Tanah Toraja, saya Tommy, kontributor Toraja, akan melaporkan terkait peresmian Bandara Toraja yang dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Bro Tommy, boleh ceritakan kepada kami sesaat sebelum kedatangan Presiden Jokowi hingga saat landing di Bandara Tanah Toraja? Ya, jadi Rara, tadi ataupun mulai kemarin
pengamanan di sekitar lokasi bandara dan lokasi Puskesmas Getengan itu sudah mendapat pengawalan ketat dari ratusan gabungan personel TNI dan Polri. Bukan hanya di lokasi bandara, tapi juga di sekitar ruas jalan yang dekat dengan dua lokasi yang akan didatangi Jokowi ini memang mendapat pengawalan yang ketat dari aparat. Kemudian hari ini sesuai jadwal yang untuk peresmian bandara ini ada sekitar bersama rombongan Pak Jokowi menggunakan pesawat Garuda Indonesia jenis ATR 2600. Setelah turun dari pesawat, tak lama Presiden langsung menuju ke panggung utama untuk melakukan peresmian. Peresmian itu ditandai dengan pemukulan gendang dan penandatanganan prasasti. Jokowi sendiri didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam Hasanuddin, dan Kapolda Sulawesi Selatan. Bro Tommy, kalau boleh tahu bagaimana dengan antusiasme masyarakat Kabupaten Tanah Toraja menyambut Presiden Jokowi? Apakah ada kerumunan yang terjadi atau antisipasi yang dilakukan oleh TNI Polri berhasil? Ya, terus di sekitar lokasi Kecamatan Mengkendek atau tepatnya di Getengan ini, di pinggir-pinggir jalan, warga bahkan rela berpanas-panasan demi melihat rombongan Presiden. Nah, Presiden tadi sendiri berdasarkan pantauan Tribun Toraja sempat membagi-bagikan baju dan masker kepada warga. Namun barang tersebut tidak diberikan secara langsung, namun dilemparkan secara langsung dari mobil. Nah, mungkin beberapa warga ini sempat berebut, namun beruntung petugas siaga untuk melakukan pengamanan hingga Pak Presiden sekitar 2 jam lebih di Tanah Toraja sekarang sudah bertolak ke Kota Makassar. Kira-kira. Bro Tommy, apa berarti bisa dipastikan Bapak Presiden Joko Widodo tidak ada kontak langsung dengan warga di Tanah Toraja selama dalam perjalanan sampai menuju ke lokasi acara? Iya, tadi mulai di bandara seperti yang sebelumnya disampaikan, diberitakan bahwa di setiap titik lokasi yang akan didatangi Jokowi, warga atau orang yang hadir dibatasi 50 orang. Kemudian dari bandara yang mendapat pengawalan ketat, Jokowi juga di Puskesmas Getengan memantau vaksinasi yang pesertanya 50 orang. Kemudian ketika kembali, Jokowi tidak pernah turun dari kendaraan, hanya menyaksikan di sekitar pinggir jalan yang mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kira-kira. Siap, terima kasih Tommy Paseru atas laporannya dari Tanah Toraja. Kami tunggu informasi-informasi update dari Tanah Toraja dengan kejadian dan informasi yang berbeda tentunya. Kita jeda sejenak sebelum kita beralih ke Luwu Utara. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
laporan terakhir live on the spot siang ini kita akan akhiri dengan laporan dari Luwu Utara bersama rekan kita Calik Mawardi di sana. Dan Calik Mawardi akan melaporkan tentang informasi Kadis Kominfo Luwu meninggal dunia. Dan ada juga update COVID-19 dari Luwu Utara termasuk program vaksinasi di kabupaten yang bupatinya seorang perempuan tersebut. Silakan Bro Calik dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Mbak Rara. Saya sekarang berada di Kota Belopa, Kabupaten Luwu, di sekitaran kompleks perkantoran Bupati Luwu Utara. 1 jam yang lalu baru saja dikebumikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Utara, Bapak Anwar Usman. Bapak Anwar Usman meninggal dini hari tadi pukul 2 di Rumah Sakit Kaweri Gading, Kota Palopo. Jenazah Anwar Usman yang tadi dilepas oleh Bupati Luwu, Bapak Basmin Matayang, di rumah duka di Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Kemudian jenazah dibawa ke Desa Buntu Barana, Kecamatan Suli Barat, sekitar 10 km dari rumah duka untuk dikebumikan di pemakaman keluarga. Almarhum Anwar Usman meninggal karena penyakit ginjal yang dideritanya. Dia sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit Rumah Sakit Kaweri Gading, Palopo. Selain Kadis Kominfo, beliau juga pernah menjabat sebagai Kabah Humas Pemda Luwu. Beliau kenal dekat dengan beberapa jurnalis di Tanah Luwu. Berarti Bro bisa dipastikan bahwa Kadis Kominfo ini meninggal bukan karena terpapar COVID-19. Ya, menurut Kepala Rumah Sakit Batara Guru yang juga tim gugus tugas COVID Kabupaten Luwu, beliau murni meninggal karena penyakit ginjal yang diderita. Beliau juga beberapa waktu lalu menjalani operasi ginjal dan beliau tidak terpapar COVID-19. Tidak ada suara. Demikian. Oke, Bro Calik, bagaimana dengan mungkin ada informasi soal update COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara, termasuk bagaimana program vaksinasi berjalan di kabupaten tersebut? Sementara itu dari Kabupaten Luwu Utara terkait dengan update COVID, saat ini jumlah kasus konfirmasi positif menurun secara drastis. Saat ini berdasarkan data gugus tugas, kasus positif bisa 8 orang. Mereka semua hanya menjalani isolasi mandiri, tidak dilakukan perawatan karena mereka hanya berstatus OTG. Kemudian untuk vaksinasi sudah memasuki tahap ketiga, vaksinasi bagi sebagian pelayan publik seperti guru, kemudian lansia dan para pedagang. Vaksinasi tahap ketiga sudah mulai berjalan sejak kemarin. Selain itu, vaksinasi untuk dosis kedua, tahap kedua kemarin juga sudah mulai berlangsung, di mana kemarin Wakil Bupati Luwu Utara, Bapak Sep Mansur, melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Demikian, Mbak Rara. Terima kasih Bro Calik dengan laporannya, dan kami senang mendengarkan bahwa angka positif COVID-19 di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan. Dan kita berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan jangan lupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai jumpa di live on the spot siang selanjutnya. Saya Munawar Ahmad, pamit undur diri.